kami umat-Mu berkumpul, bersujud menyembah naikkan doa kami di hadapan tahta-Mu. Kami nyatakan Salam, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini adalah hari yang ke-9 kita jemaat Tuhan, umat Tuhan berdoa bersama-sama di dalam doa malam 1 jam saja. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, pada hari ini saya berada di lokasi depannya kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Sekali lagi, di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Nah, hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dan menjadi dasar untuk kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Khususnya hari ini saya ingin membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tentang hari Pentakosta. Memang 2 hari lagi baru kita akan merayakan hari Pentakosta. Tapi saya ingin membacakan ayat ini mendahului sebelum hari Pentakosta, karena ada sesuatu yang perlu kita doakan pada hari ini. Dari depan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya memakai topi Tiilanga, berasal dari satu pulau paling selatan dari Indonesia, yaitu Pulau Rote, di mana Pulau Rote ini tempat kelahiran saya, di satu daerah bernama Papela, Rote Timur. Puji nama Tuhan Yesus, ini melambangkan gagahan dari orang Rote. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, peristiwa hari Pentakosta itu kita melihat bahwa pada waktu hari Pentakosta, setelah 10 hari rasul-rasul berdoa,
Ternyata saudara, pada hari Pentakosta itu berkumpul orang-orang dari berbagai macam daerah, berbagai macam wilayah, berbagai macam tempat, dari berbagai macam negara, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bangsa. Mereka berkumpul waktu itu. Mereka itu baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Saya percaya bahwa ini bukan satu kebetulan, karena memang hari itulah hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah hari Paskah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau berdoa, saudara, untuk suku-suku, bangsa, dan bahasa yang ada di Indonesia secara khusus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana peristiwa Pentakosta itu, segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, mereka datang, mereka mendengar, menyaksikan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam rasul-rasul, dalam kehidupan rasul-rasul, sehingga mereka menjadi heran, mereka tercengang-cengang. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang Galilea, tetapi mereka bisa tahu, mereka bisa berbahasa, bahasa Elam, Mesopotamia, bahasa Mesir, bahasa Arab, bahasa Asia, dan lain-lain sebagainya. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ini pesan Tuhan bagi kita, gereja Tuhan, umat Tuhan hari-hari ini. Mari kita tidak boleh lupa untuk mendoakan, memperhatikan, melayani suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara khusus. Karena kita percaya bahwa setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan datang berdiri di hadapan tahta anak domba Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mari kita perlu berdoa sekali lagi untuk suku bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, secara khusus kita ada di Pulau Kalimantan Timur. Saudara, di Pulau Kalimantan Timur ini, saudara, kita melihat bersama bahwa di Kalimantan Timur ini, atau di Kalimantan, Pulau Kalimantan, ada 7 suku yang terbesar di Kalimantan, yaitu suku Melayu, suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, suku Pasir, suku Berau, suku Tedung. Saudara, 7 suku ini adalah 7 suku yang besar di Pulau Kalimantan, yang mayoritas mereka adalah beragama Islam. Yang kedua adalah agama Kristen. Saudara, kita perlu berdoa untuk ke-7 suku ini yang ada di Kalimantan, Pulau Kalimantan. Saya percaya bahwa hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja melawat suku-suku ini yang ada di Kalimantan Timur secara khusus, dan suku-suku yang ada di seluruh Indonesia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat, saudara, di Indonesia ada sekitar, saudara, 260 jiwa penduduk. 260 jiwa penduduk. Terdiri dari apa, saudara? Terdiri dari 714 suku. Kalau menurut BPS dikatakan bahwa ada sekitar 1.340 suku yang ada di Indonesia, dan terdiri dari 1.001 bahasa suku yang ada di Indonesia. 1.001 suku bahasa yang ada di Indonesia. Jadi saudara, Indonesia begitu kaya dengan budaya, Indonesia begitu kaya dengan suku, Indonesia begitu kaya dengan bahasa, dan bahasa-bahasa suku-suku ini sangat dikasihi Tuhan, sangat dicintai Tuhan, sehingga Tuhan mau datang untuk melawat setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa melalui suku-suku yang ada, sehingga mereka pun juga, suku-suku yang ada di Kalimantan Timur, mereka akan percaya, mereka akan menerima, mereka akan mengakui bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lutut mereka akan bertelut untuk menyembah Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, secara khusus kita juga berdoa bagi suku Dayak yang ada di Kalimantan, dan khusus yang ada di Kalimantan Timur. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di Kalimantan sendiri, saudara, ada sekitar 7 rumpun suku Dayak. Ada sekitar 7 rumpun suku Dayak. Yang pertama adalah suku Dayak Ngaju. Yang kedua suku Dayak Apokayan. Yang ketiga suku Dayak Iban. Yang keempat suku Dayak Klemantan. Yang kelima suku Dayak Murut. Yang keenam suku Dayak Punan. Yang ketujuh suku Dayak Ot Danum. Puji nama Tuhan. Suku Dayak ini mayoritas mereka adalah beragama Kristen dan beragama Katolik. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus,
kita berdoa supaya Tuhan menjamah suku Dayak ini, Roh Kudus memenuhi suku Dayak ini, supaya melalui suku Dayak ini akan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi suku-suku yang lain yang ada di Kalimantan Timur. Ini tanggung jawab gereja Tuhan, ini tanggung jawab umat Tuhan untuk berdoa memberkati suku Dayak. Suku Dayak, saudara, sendiri ada sekitar 268 suku. Sekali lagi, dari 7 suku, rumpun suku Dayak, ada sekitar 268 suku, yang tentunya sekitar 268 bahasa. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, peristiwa di Yerusalem pada hari raya Pentakosta pencurahan Roh Kudus, ada suku-suku, ada bangsa-bangsa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya gereja mulai berdoa memberkati suku bangsa yang ada di Indonesia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, dari Indonesia dari ujung ke ujung. Kita berdoa memberkati biar suku-suku bangsa di Indonesia semuanya untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memberkati suku-suku kita, memberkati juga bahasa kita, supaya bahasa kita dapat dipakai oleh Tuhan. Melalui bahasa kita, banyak orang-orang dari suku-suku kita, dari suku-suku lain, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya Alkitab diterjemahkan di dalam segala bahasa, semua bahasa yang ada di Indonesia, khususnya bahasa yang ada di Kalimantan, saudara, dan khususnya di Kalimantan Timur, suku Dayak dan suku-suku yang lain di Kalimantan Timur. Kita berdoa supaya terjemahan Alkitab, penerjemah Alkitab, orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai sebagai suku, kepala suku. Kita berdoa untuk mereka, suku apapun, baik dari suku Dayak, suku Banjar, suku Pasir, semuanya, kepala-kepala suku, ketua suku, mereka dimenangkan oleh Tuhan. Mereka boleh mendengarkan Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, hari-hari ini Tuhan akan nyatakan lagi bagi gereja Tuhan, umat Tuhan, sehingga orang-orang dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa, khususnya di Indonesia, mereka akan melihat, mereka akan tercengang-cengang bahwa umat-umat Tuhan, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa suku, bahasa budaya dari setiap suku yang ada di Indonesia, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, jadi dasar bagi kita untuk berdoa bagi suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga suku-suku yang ada di Kalimantan Timur dan secara khusus suku Dayak, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dari tempat ini, dari depan kantor gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Tuhan memberkati Kalimantan Timur, Tuhan memberkati Pulau Kalimantan, Tuhan memberkati Indonesia, bahkan Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, tetap setia, tetap rajin, tetap tekun, tetap bersehati dan bersepakat di dalam doa-doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam, salam. Bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa